Halo semuanya, welcome back to Next Gen Online Service. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk memuji nama Tuhan. Tuhan yang satu, Tuhan yang adil. Grace that flows like a river, crashing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflows in me. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love, holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Oh Lord, Christ my Savior, you rescued me. Oh Lord, thank you, Jesus. Set me free. Oh, Christ my Savior, you rescued me. Oh, we want to say that we thank you, Lord, and we need you, Jesus. You, Jesus, Lord of all. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. We thank you, oh Jesus. We wanna worship you, Nothing can stop us from praising you, oh Jesus. Hanya Kau yang layak menerima sembah dan puji kami. Kau Allah yang besar,
How great you are, how great your love is, Jesus. Oh, you, Jesus, set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus, set me free. Christ my Savior, you rescued me. Yes, thank you, Lord Jesus, for everything. Yeah. Woo. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Let's come on, sing it one more time for Jesus. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on, let's sing. I believe. We believe in you, Jesus. Yes. Woo! Say it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I
believe, I believe, say I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, Jesus, we believe in you and your miracles. Woo! Bapak, kami berterima kasih untuk segalanya yang telah Bapak kasih buat kami. Terima kasih untuk penyertaan, berkat dan kasih yang udah Bapak kasih buat kami ya Bapak. Bapak, sebentar kami ingin berdoa ya Bapak untuk negara kami, bahkan lebih besar dari itu ya Bapak, untuk dunia ini ya Bapak. Bahkan untuk diri kami sendiri Bapak. Bapak, kami gak tahu apa yang akan kejadian di depan nanti. Kami gak ngerti apa yang akan kejadian di depan nanti. Setelah yang kami lewati tahun ini ya Bapak, mungkin banyak halangan di tahun ini tapi kami percaya ya Bapak. Bapak selalu beserta kami, walaupun apapun itu yang terjadi, Bapak akan selalu bersama kami. Walaupun kami gak tahu di depan kami ada jurang sedalam apa, halangan sekejam apa, dan semua itu kami gak tahu akan kejadiannya kapan. Tapi yang kami tahu adalah Bapak selalu bersama kami, dan rencana Bapak baik akan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan untuk memberikan perpuluhan dan persembahan. Teman-teman semua dapat melihat QR code di layar dan dapat di-scan, lalu juga bisa melalui transfer melalui bank yang juga tertera dalam layar teman-teman semua. Mari kita deklarasikan persembahan kita, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk waktumu ya Bapak. Terima kasih hari ini kami dapat hadir lagi ya Bapak di online service ini ya Bapak. Di online service Next Generation GBI WTC ya Bapak. Bapak sebentar setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat melakukannya setiap hari ya Bapak. Biar kami dapat menyerapinya dengan baik dan biar kebenaran Bapak akan turun atas kami. Bapak jagai kami agar kami dapat mengetahui isi firman dengan jelas dan mengertinya lebih dalam lagi, agar kami dapat mengerti-Mu lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, amin. Hi Next Generation, ya asik, Next Generation. So ya, Hosea here, balik lagi sama gue Hosea di service sebelumnya. Mungkin ngeliat gue agak rusuh gitu kan, rambutnya. Jadi hari ini potong rambut karena ada yang komplain di Instagram. Jadi dikasih saran katanya, host salah fokus sama rambutnya. So akhirnya gue udah potong rambut. Semoga hari ini fokus kita ke Tuhan aja ya, jangan ke rambut gue lagi. Soalnya agak gak enak. Terus katanya ada yang bilang gue gendutan katanya. Host gemuk banget katanya gitu, kayak bulet banget. Iya, ini udah turun 10 kilo. Jadi mohon semoga ini tidak mengganggu layar anda semua lagi ya. Jadi bisa fokus sama firman Tuhan ya. Dan minggu lalu juga mungkin gue agak diem karena itu first time banget sharing di FLCC. Walaupun pernah sharing di mentoring, di beberapa tempat ngajar dan lain sebagainya. Tapi
Rasanya beda banget ngomong depan kamera kayak gini, karena biasanya gue butuh interaksi, tapi ini kayak ngomong sama kamera aja. But gue percaya di sini sebenarnya ada ramai di sana yang nontonin. So semoga kita juga masih bisa ketemu lagi nextnya dan bisa interaksi bareng. Oke, sebelum kita masuk ke bahannya nih, gue mau nanya dulu. Karena gue suka orangnya, suka interaksi, gue mau nanya sama kalian. Jadi nanti setelah gue tanya nih sama next generation, asik yang ngomong next generation, asik loh. Ya, nanti gue mau nanya sama next generation dan tolong dijawab di komennya gitu, biar ada interaksi aja. Biar kita punya YouTube tuh interaksinya banyak gitu. Oke, so gue mau nanya nih, jadi teman-teman, gue yakin banget semua dari kita pasti mau bareng-bareng sama Tuhan. Mau ngejar Tuhan gitu. Bener gak? Bener dong? Ya, semua orang pasti mau menjadi seperti Kristus lah, bisa dibilang. Mau ngejar Tuhan, mau pengen tahu lebih dalam lagi, bahkan ada lagunya gitu. Mau tahu Tuhan tuh lebih lagi kayak gimana sih gitu. Gimana cara kita ngejar Tuhan. Nah, gue mau nanya nih sama kalian, boleh banget tulis di komen, nanti gue kasih 10 detik ya kayak Atta Halilintar. Oke, gue kasih 10 detik, nanti tolong dijawab di komen. Gimana cara kalian, menurut kalian sendiri ya, gimana cara kalian untuk mengejar Kristus atau pengen jadi Kristus gitu, pengen jadi pengikutnya Kristus gimana tuh? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kelamaan, takut durasi. Gimana? Udah ditulis? Walaupun gue gak ngeliat, tapi gue percaya kalian udah tulis, harus jujur. Oke, so waktu kita mau ngejar Tuhan, waktu kita mau seperti Tuhan, mau gak mau ya kita harus ikutin gaya hidupnya. Kita harus tahu gimana sih gaya hidup Tuhan tuh, arahnya kemana sih. Gaya hidup Tuhan tuh jalannya kemana sih, kayak gitu. Nah, mungkin beberapa dari kita, ya host gue juga udah tahu. Dari zaman sekolah minggu udah dibilangin, dari zaman teen sudah dibilangin, dari zaman di FLCC sering banget diomongin sama mentor. Terus di dewasa muda mungkin juga diomongin sama mentor. Ya jujur ya, tapi gue di sini mau ngingetin bahwa gaya hidup Tuhan itu nggak sesimpel itu sebenarnya. Gaya hidup Tuhan itu nggak nggak segampang itu untuk lu bilang kayak iya gue mengikut Kristus dan gue pengen ikut gaya hidupnya Tuhan gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Maksudnya apa host? Nggak sesimpel itu. Ya, gue bisa bilang bahwa gaya hidupnya Kristus, ya maksudnya gue belum bisa 100% ya untuk ikutin gaya hidupnya Kristus karena siapa manusia yang bisa ngikutin 100% gaya hidupnya Kristus. Tapi kalau kita mau mengikut Kristus, ya harus bisa. Walaupun udah sering diomongin, ya harus belajar lagi kayak gitu kan. Tapi ada satu hal yang mungkin sebenarnya kita lupa nih. Gaya hidup Kristus itu adalah memuridkan. Gaya hidup Kristus itu salah satunya adalah memuridkan. Nah, kalau misalkan pengen jadi pengikut Kristus tapi nggak ikutan memuridkan, menurut gue agak ngeganjel ya. Walaupun presentasi gue untuk ngajak orang ke gereja dari 100% ya sekitar 98% lah gagalnya. 2%-nya berhasil tapi at least gue coba. Dengan cara-cara tertentu dan lain sebagainya. So, gue mau nanya nih sama teman-teman juga. Biasanya nih kalau kalian mau ngajak orang gimana sih? Gak usah ajak ke gereja deh. Ngajak main aja, ngajak jalan. Misalkan kayak, aduh PSBB ya susah ya. Mau bilang ngajak ke Aeon nanti tutup. Ya pokoknya katakan lain lah nggak PSBB, ngajak ke mall kemana. Kayak kalau ngajak orang gimana? Kayak, woi main yuk. Atau kayak gimana? Coba jelasin. Boleh ya, boleh di komen lagi. Ya, cara kita untuk ngajak orang mungkin sebenarnya beda-beda. Kalau misalnya kalau deket kayak biasa aja ngomongnya kayak, woi cuy ayo jalan bareng yuk, ayo main futsal yuk. Kalau udah teman dekat santai aja. Tapi kalau misalkan baru kenal kan kayak sungkan kan kayak, mau gak ikut bareng kesini bla 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 bla. Nangkep gak maksudnya? Biasanya kayak gitu kan, kalau orang baru kenal sama yang udah deket tuh beda gitu cara ngajaknya. Nah, gue sebelum mau nanya lagi, kita tuh kalau misalkan diajakin sama orang nih, katakanlah kalau tadi mikirin diri kita sendiri ribet gimana cara ngajak orang. Kalau misalkan kalian, kalau diajak sama orang, kenapa kalian mau? Contoh misalkan gue ngajak kalian, kita main paintball yuk atau kita wall climbing yuk yang random gitu. Alasannya kalian mau kenapa? Sebenarnya yang gue temuin di beberapa temen gue, karena gue sempat nanya sebelum gue nyiapin bahan. Kenapa sih alasan orang mau diajak
untuk melakukan sesuatu kegiatan atau ke suatu tempat gitu. Biasanya yang pertama, karena nggak enak sama temen. Karena nggak enak sama temen, ya udah deh ikut aja. Ya, bener gak? Ya kayak contoh kayak temen deket banget nih ngajakin main, padahal nggak mau, tapi kan nggak enak kalau ditolak, ya udahlah ikutan gitu. Kedua, karena takut malu biasanya. Kalau orang mau diajak tuh, contoh kayak gue kan punya temen nih, misalkan kayak kita sama-sama laki gitu kan, laki banget gitu. Ngajakin kayak, ayo kita wall climbing yuk. Padahal dia takut tinggi, tapi ayo aja karena mungkin takut malu gitu. Orang mau diajak karena takut malu. Terus ada juga yang karena ya emang gue mau juga ngelakuinnya. Dan ada juga yang karena bucin mungkin ya. Kalau yang diajak ceweknya atau diajak cowoknya, terus sebenarnya nggak mau banget, tapi ya udah demi kamu deh, nggak apa-apa gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, ya karena bucin. Tapi dari semua jawaban itu, nggak ada jawaban yang sama orang gak kenal. Semuanya sama orang kenal dan orang yang deket dan orang yang bisa dipercaya. Maksudnya adalah kita tuh biasanya mau diajak sama orang yang emang kita deket, emang kita kenal, emang kita tahu orangnya siapa. Bukan cuma kayak yang baru ketemu 1 hari, baru ketemu gitu terus kayak ayo kita main yuk, ayo kita jalan yuk. Sama kayak pacaran gitu kan, gak mungkin lu misalkan gue nih ketemu cewek gitu di mall kayak love at first sight gitu kan. Kayak wah, wadaw banget nih. Cewek jadian yuk, kan gak mungkin kan. Tiba-tiba kayak, ayo jadian yuk, kan gak mungkin gitu. Kayak harus deket dulu, PDKT dulu, ngobrol dulu, kenal dulu. Biar apa? Ya biar tahu kenal dulu arahnya kemana dan lain sebagainya. Saling percaya, mungkin baru bisa diajak pacaran. Kayak gitu. Nah, itu cara invite orang dan cara mungkin orang dapat pacar kayak gitu. So, gue mau nanya juga nih, mungkin ada beberapa teman di sini yang udah mulai bisnis atau mulai kerja. Biasanya orang-orang yang mulai bisnis, mulai kerja itu mulai ada collaboration, ada partnership, dan lain sebagainya. So, kalau mau ada collaboration sama partnership, gue tahu banget dengan jelas, gue tuh selalu deketin dulu orangnya, kita ngobrol dulu dengan baik, kita ngobrolnya tuh sampai intimate banget, sampai deket banget, sampai udah kayak berasa temen, baru gue ajakin. Kalau misalkan gue tiba-tiba kayak ketemu orang gitu kayak, Pak, kita kolaborasi padahal gak kenal. Padahal gak tahu dia maunya apa. Value-nya gak tahu harus ngapain. Tujuan goalnya gak kita ceritain. Gak mungkin kan. Orang mau punya pasangan, mau dipercaya orang, mau ngajak orang, mau diterima waktu kolaborasi, itu perlu kenal, perlu deket dulu. Perlu apa? Perlu intimate dulu lah. Karena lu percaya sama orang itu dan dia percaya sama kita, makanya kita baru bisa ngajak dia. Hal ini sebenarnya sama-sama apa? Sama waktu lu mau ngajak temen lu ke gereja. Maksudnya gimana nih host? Gue pusing nih. Ini terlalu muter-muter. Iya maaf, karena gue mau ngejelasin dulu detailnya semua baru gue rangkap semuanya. So dari tadi yang gue jelasin adalah beberapa cara di mana lu tuh bisa ngajak orang dan orang itu mau. Walaupun ada 50-50 gitu persentasenya. Mungkin ada kemungkinan dia gak mau, ada mungkin juga dia mau. Tapi at least lu memperkecil variabel dia gak mau. Dengan cara apa? Dengan cara lu deket sama dia. Contoh, kalau lu mau ngajakin temen lu yang mungkin udah gak ke gereja sekitar 10 tahun, udah gak tahu bentuknya gereja kayak gimana, bahkan mungkin dia gak pernah ke gereja sama sekali, mungkin dia kepercayaannya lain, mungkin dia gak tahu nih harus ngapain, mungkin dia kerjaannya ya, mungkin dia gak bisa bedain antara gereja dan klub gitu. Bahkan kayak gitu, separah itu mungkin. Ya kalau sampai di titik itu lu mau ngajakin dia tapi lu gak deket sama dia kayak cuma temen sekelas atau satu kampus tapi beda angkatan atau satu kampus tapi beda fakultas. Terus gak pernah ngobrol, gak pernah apa, lu tiba-tiba kayak contoh. Ini orang lewat teman lu nih. Kayak gue lihat lu jarang ke gereja dah. Gereja yuk. Kan gak mungkin. Gak gitu kan konsepnya, gak gitu. Gak mungkin dong lu tiba-tiba kayak ketemu siapa nih? Ketemu temen lama lu gitu yang udah lama gak ketemu, temen SMP lu, terus udah temen SMP itu, udah lu bully terus tiap hari waktu SMP, lu kata-katain dia, tiba-tiba pas ketemu lagi, lu ngajakin dia ke gereja. Tuh orang mana mau coy. Tuh orang gak gitu konsepnya, orang tuh harus percaya dulu baru mau diajak. Kalau misalkan, iya dia aja udah sebel sama lu, dia udah gak percaya sama lu, dia udah bete sama lu, atau bahkan lu nyebelin gitu di lingkup itu, di komunitas itu.
ya mana mau dia dikasih sesuatu yang mungkin sebenarnya baik gitu. Tujuannya baik, lu ngajak ke gereja tujuannya baik. Tapi kan yang dia pikir enggak. Konsep pikirannya dia, paradigmanya ya lu nyebelin. Karena lu ngeselin ya ngapain gua harus ikut lu. Walaupun itu baik. Sih? Ngerti gak maksudnya arahnya kemana? Waktu lu mau ngajak orang, waktu lu mau intimate sama orang. Ayo kita bareng-bareng. Nah yang jadi masalah adalah lu tuh cuma mediator. Lu tuh bukan ngenalin diri lu sendiri. Lu cuma ngenalin Tuhan sama dia. So, kalau lu gagal jadi mediatornya, gimana dia tuh bisa ngerasain kasih Kristus dengan segitunya gitu. Padahal mungkin dia emang butuh. Kita kan gak tahu kan orang kapan butuh Tuhannya, dia emang lagi butuh support atau enggak. Kita tuh gak tahu. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu adalah kita tuh harus jadi dampak di mana-mana. Kita harus punya rasanya kita. Kalau orang tuh gak ada kita tuh kehilangan banget. Contoh misalkan jangan gua terus siapa ya? Misalkan kayak ini deh yang biasa suka khotbah di sini, kok komentar gua Ronald gitu kan. Kalau nggak ada Ronald tuh nggak rame banget deh. Kalau nggak ada Ronald tuh sepi deh rasanya. Atau mungkin ada ini yang main gitar yang suka khotbah juga Davin. Dia lucu banget kan orangnya. Mungkin rasanya kayak gitu, kalau nggak ada Davin nggak seru ya. Nah justru lu di tongkrongan lu, di komunitas lu, di kampus lu, lu punya ya apalah itu lembaga, kelas dan lain sebagainya. Sampai di titik itu harusnya. Sampai waktu lu gak masuk orang semua berasa kayak, wadah gak enak banget ya. Gak ada si Jose ya. Waduh gak enak banget ya gak ada si Ronald ya. Waduh gak enak banget ya gak ada si Davin ya. Sampai di titik itu lu punya komunitas. Sampai di titik itu pertemanan lu tuh bisa jadi dampak. Nah kenapa harus lu jadi dampak? Mungkin udah sering banget diomongin sama youth pastor kalian, sama orang-orang yang juga berdiri di tempat gue yang sama ini. Mungkin kalian udah sebel banget gitu kan. Contoh paling simple adalah Kobe Bryant. Mungkin di sini ada yang main basket. Gue nggak tahu yang nonton ini ada yang main basket. Kebetulan gue suka basket, gue main basket. Dulu tuh gue nggak suka Kobe Bryant. Karena menurut gue Shaq tuh lebih punya keunggulan dan ngebawa Lakers tuh bisa menang gitu. Lakers tuh menang cuma karena Shaq, bukan karena Kobe. Menurut gue. Tapi di titik Shaq O'Neal ini dia cabut dari Lakers. Dia udah pensiun gitu kan. Masih ada Kobe. Ternyata dia masih menang Lakers. Ternyata yang bikin dampak, Kobe juga bikin dampak banget. Bahkan sampai dia akhirnya pensiun dan akhirnya dia meninggal, dia semua orang kehilangan gitu. Kayak orang tuh sadar banget ada dia gitu. Kayak spotlightnya semuanya di dia gitu. Mungkin next akan kejadian sama LeBron James. LeBron James ya tahulah sekarang. Kalau di tim itu nggak ada LeBron James, mungkin tim itu tidak akan bergerak kemana-mana. Spotlightnya semuanya di James. Nah tujuan hidup lu, harus lu bisa kayak gitu. Di setiap komunitas lu, di marketplace, dimanapun, tempat kerja, dan lain sebagainya. Mungkin gue juga nggak segitunya, karena gue juga lagi berusaha biar gue bisa punya dampak dan gue dapat spotlightnya nih. Waktu gue nggak ada, orang sadar gak ya? Waktu orang ada gue, mereka seneng gak ya? Waktu ada gue, mereka sukacita gak ya? Harusnya itu yang harus lu pikirin. Jangan lu cuma pikirin kayak, aduh bisa gue narik value apa nih dari sini nih? Bisa cuan apa nih gue nih dari pertemanan kita ini? Kalau konsep hidup lu kayak gitu, gimana lu mau ngejar Tuhan? Lu ngomong ngejar Tuhan ya udah, omong kosong doang lah. Konsep itu nggak bakalan sampai situ. Lu nggak akan bisa ngejar Tuhan kalau lu cuma ngomongin cuan. Kalau lu nggak akan bisa ngejar Tuhan kalau lu cuma bilang kayak ya udah gue cuma cinta Tuhan, ya udah selesai, gue nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak bisa. Nah masalahnya Tuhan tuh juga bilang kalau kita tuh harus gitu loh. Untuk ngikut Tuhan tuh jadi teladan Tuhan tuh, kita ikutin Tuhan tuh dengan cara seperti Tuhan kan. Jadi teladan gitu. So salah satunya adalah yang tadi gue bilang, dengan ngajak teman kita, ngajak orang lain untuk kenal sama Tuhan. So tugas kita apa? Mediator. Kalau mungkin ada yang tahu jual beli tanah, kayak gitu bentuknya kayak broker, kan mediator kan. Perantara doang. Nah kita sebenarnya perantara Kristus dengan teman kita. Kenapa gue bilang kita perantara Kristus dengan teman kita? Mungkin teman kita tuh belum pernah tahu siapa sih Kristus itu. Mungkin teman kita tuh belum pernah tahu kenapa sih gue harus tahu dia. Dia siapa sih? Konsep hidupnya apa sih? Kenapa gue harus tahu dia? Padahal
Kita semua yang udah ngerasain sebaik apa gitu. Kasihnya tuh seenak apa. Mungkin kita yang udah ngerasain tapi kita gak mau bagi-bagi. Kita pelit kayak iklan coklat itu tuh gak rela bagi-bagi. Nah yang kayak gitu tuh. Mungkin konsep hidup kalian tuh kayak gitu. Kasihnya Tuhan cuma disimpan doang tapi gak dibagiin sama orang lain. Padahal biar mereka yang gak tahu Kristus dan bisa ngerasain kasihnya dengan cara kita ngenalin. Emang susah, gue tahu. Emang susah. Mungkin akan ada penolakan. Mungkin akan ada macam-macam. Mungkin ada lu bakal dimusuhin mungkin. Tapi at least lu coba untuk kenalin Kristus sama mereka. Ya yang kayak tadi gue bilang. Dengan cara lu kenalin Kristus. Itu lu jadi teladannya Kristus juga. Karena lu memuridkan. Nah kalau misalkan dia gak mau diajak gimana? Justru lu harus hilangin variabel-variabelnya nih. Yang tadi gue bilang. Ya lu harus dekat dulu sama dia. Lu selalu ada buat dia. Lu jadi apa ya? Jadi sosok yang bisa bantu dia dalam masalah. Jadi sosok yang bisa jadi jawaban buat dia. So ini ya lu pasti paling sering dengar lah inilah. Garam dan terang udah sampai bosen. Mungkin gue lagi bikin bahan ininya. Gue mikir gitu. Seberapa banyak omongan garam dan terang dalam hidup gue selama 21 tahun ini. Itu udah terngiang-ngiang setiap. Ya mungkin hampir setiap hari gitu. Dari gue sekolah minggu. Di rumah. Di gereja. Di sekolah gue sekolah Kristen. Ya garam dan terang tuh udah sampai ya udah garam dan terang udah sampai oke. Udah sampai bosen mungkin dengarnya tapi ini yang mau gue ingetin sama lu. Itu prinsip itu tuh bukan main-main. Garam itu gak boleh lebih, gak boleh banyak. Gak boleh kurang, gak boleh sedikit banget. Kenapa? Garam itu harus pas. Kalau lu gini deh. Mungkin yang masak tau lah ya. Hampir seluruh makanan itu butuh garam. Lu bikin dessert aja butuh garam. Lu bikin makanan Chinese food butuh garam. Lu bikin makanan Indonesia butuh garam. Lu bikin makanan Eropa butuh garam. Pasti dibutuhin. Seasoning itu butuh banget di setiap masakan. Waktu lu misalkan masak masakan Indonesia nih yang heavy banget gitu. Rasanya tuh kayak gitu, greget banget gitu kan. Ya garamnya banyakin. Sesuaiin sama kebutuhannya. Kalau misalkan kayak makanan yang agak hambar-hambar gitu buat orang sakit, garamnya sedikitin. Nah maksud gue kenapa gue harus ngomongin ini? Masalah garam ini. Garam itu harus pas. So presence-nya lu itu juga harus pas. Kalau temen lu butuh solusi, ya lu kasih solusi. Tapi kalau dia gak butuh solusi, cuma butuh didengerin terus lu kasih solusi, ya lu disebelin pasti sama dia. Kadang tuh semua masalah, mungkin aja dia gak butuh solusinya. Dia udah tahu solusinya tapi dia butuh orang buat diceritain doang. Dia cuma butuh orang yang dengerin dia. Yang mungkin gak ada orang lain yang mau denger dia gitu. Dan yang lain cuma ngocehin dan marah-marahin dia. Apalagi jujur sebagai anak psikologi gue tuh agak sebel sama orang yang kayak harusnya tuh kamu bersyukur. Harusnya tuh kamu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh baik sama kamu. Coba kamu lihat sama yang lain di sana. Masalahnya secara psikologis itu bukan jadi emotional support. Ngerti gak? Kenapa bisa dibilang bukan emotional support? Ya lu cuma ngocehin dia. Yang dia butuhin tuh cuma didengerin. Dapat emotional support. Selesai. Tapi masalahnya malah jadi makin ya suram. Karena ditambahin kayak gitu. Bumbunya kebanyakan. Yang harusnya gak ada garam tambahin garam lagi. Giliran butuh garam, garamnya kurang. Konsepnya sama kayak terang. Kalau lu lagi mau photoshoot, mungkin fotografer tahu. Kalau lighting ini di sini lighting ada di kiri gue dan di kanan gue untuk nyimbangin shadow di belakang gue. So, kalau misalkan lightingnya di sini semua lighting putih banget dong, Pak. Jadi, ngerti gak sih? Semua itu nggak boleh berlebihan, semua itu nggak boleh kurang, harus pas. Terang di sini tuh harus pas. Kalau ini kelebihan, ya mungkin di sini lu cuma lihat putih doang gitu. Exposure-nya banyak banget, lu mau edit kayak gimana pun nggak bisa, karena terang putih semua. Tapi kalau misalkan ini gelap, ya lu mau edit kayak gimana pun ya gak bisa juga. Sama kayak gitu. Konsep lu punya hidup untuk lu mau ngajak orang, lu punya presence di hidup orang lain, itu kayak gitu. Kalau kelebihan ya nyebelin. Kalau kurang apalagi. Ngerti gak sih? Sampai sini udah jelas belum? Gue agak gebu-gebu karena gue agak suka greget gitu sama orang yang suka ngasih respon tuh berlebih gitu. Padahal gak seharusnya kayak gitu. Kadang presence kita aja udah cukup kok buat mereka. Kita ada di sana udah cukup kok. Sampai kita jadi dampak buat mereka. Dan mereka akan tahu sendiri kok value kita dari mana. Value kita dari Kristus. So,
Gimana cara kita ngejar Tuhan dengan itu? Oke, sebelumnya gue mau baca satu ayat dari 2 sebenarnya sih. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Gue bacain aja. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Dia ini Tuhan ya. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin ayatnya agak bingungin ya. Kayak apa sih host? Kayak ya terus nemuin. Oke, nemuin. Terus apalagi nih? Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Terus sesuatu yang baik cuma datang dari Nazaret? Oh enggak. Poin gue gak ke sana. Waktu gue baca ini, gue kayak emang sih sebenarnya kalau lu pikir doang, gak ada arti yang jelas dari ayat ini mungkin. Tapi sesuatu yang nancep di pikiran gue waktu gue baca ayat ini tuh kayak, nih dengerin ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia. Jadi si Filipus ini ngomong sama Nathanael. Jadi udah ditemuin nih si Yesus ini. Yesus udah ditemuin. Kenapa dia bisa sampai sesenang itu nemuin Yesus? Ini yang mau gue ambil. Kenapa sih? Terus kenapa kalau Yesus sudah ketemu kenapa gitu? Mungkin gue gak tahu ya. Dari setiap kalian udah ada yang pernah belum ngerasain bener-bener rasanya kayak Tuhan tuh hadir. Mungkin banyak dari kita yang bilang kalau iya Tuhan hadir, terus dalam doa Tuhan bersama kami dan sebagainya. Tapi gue gak tahu nih. Dari setiap kita, semua, termasuk gue sendiri mungkin, pernah gak sih ngerasain yang benar-benar Tuhan tuh datang buat lu, buat ngasih tahu something sama lu. Rasa itu sesenang apa? Sesenang itu harusnya. Karena lu ketemu dia. Nah, untuk lu ngejar dia dan ketemu dia, lu harus jadi teladannya. Lu harus ikutin semuanya yang dia lakuin. Nah, salah satunya memuridkan. Lu memuridkan gimana caranya deketin orang jadi dampak. Sih, semuanya dalam hidup lu senyambung itu sebenarnya. Lu mau ngejar Tuhan, cuma omong kosong kalau lu gak bikin apa-apa. Lu cuma doa tiap hari, tapi lu gak bikin action di luar sana, ya percuma. Lu cuma kayak, kerjanya cuma di rumah, doa, baca Alkitab, ya bagus. Tapi sesuatu yang bagus lu simpan sendiri gitu. Lu gak bagiin sama teman-teman lu yang mungkin butuh gitu, udah haus banget. Kayak harusnya lu bisa jadi orang yang datang waktu temen lu tuh haus banget gitu. Kayak lu bawa minuman dingin atau ya Coca-Cola gitu kan yang ada bulir-bulir keringetnya itu di botol. Abis main bola lu pernah gak sih ngerasain kayak aduh enak banget. Nah itu lu tuh harus jadi orang yang bawain itu. Teman-teman lu yang haus akan kasihnya Kristus, lu bawain kasihnya Kristus melalui hidup lu. Ya gue tahu mungkin gak simple. Gue tahu. Karena gue juga susah. Gue orangnya kayak gini gitu kan. Gue orangnya straight banget. Untuk ngomong jadi faking, maksudnya untuk yang baik-baik gitu, faking good. Susah banget gue. Gue orangnya straight banget, gue jujur banget. Iya, enggak. Kalau gue gak suka gue akan bilang. Tapi mau gak mau, lu harus menyenangkan hati orang. Dengan cara apa? Ya lu sebenarnya harus jujur juga. Kalau misalkan lu gak suka, ya mungkin lu tahan dulu. Dan lu coba cari sisi positifnya. Jangan sampai lu cuma musuhin orang cuma karena lu gak suka. Dan akhirnya seharusnya lu bisa jangkau dia. Jadi pengikut Kristus dan ngerasain kasih Kristus. Tapi ternyata enggak. Dan lu nyanyain kesempatan lu. Padahal kesempatan itu gak datang 2 kali. Percayalah, kalau kesempatan datang 2 kali, semua orang mungkin bisa sukses. Semua orang mungkin gak akan pernah gagal. So, last word dari gue. Chasing Jesus means sharing Him with them. Let's pray. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami berterima kasih untuk segala hal yang telah Bapak kasih setiap kami. Bapak kami ingin ngejar Tuhan ya Bapak. Bapak kami mau seperti Kristus. Kami mau hidup kami bisa jadi dampak di setiap kami ya Bapak. Di setiap komunitas kami, di setiap marketplace, di setiap tempat kerja kami, di sekolah kami, di kampus kami ya Bapak. Kami mau jadi dampak. Kami mau kasih tahu.
Kasih Kristus tuh buat semuanya. Kasih Kristus tuh buat mereka semua yang bisa ngerasain ini. Kasih Kristus itu nyata buat mereka. Mungkin mereka sampai saat ini belum tahu rasanya gimana dikasihin Kristus. Mungkin sampai saat ini mereka belum tahu enaknya dipeluk sama Kristus tuh gimana sih. Tapi kami yang mau kasih tahu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami, Jose percaya setiap yang nonton ini, bahkan yang semuanya mendengarkan ini, bahkan Jose sendiri, kami yang bakal kasih tahu siapa Kristus. Kami yang bakal kasih tahu siapa Tuhan kami yang selalu mengasihi kami walaupun di tengah-tengah dampak kayak gini. Tuhan kuatin hati kami, Tuhan kuatin pikiran kami, Tuhan kuatin keyakinan kami agar kami gak goyah. Kami gak takut waktu mau bilang kayak iya kami Kristen, kami anak Kristus. Kamu mau ngerasain kasih Kristus gak? Kami seharusnya gak takut. Kami seharusnya bangga. Kami seharusnya bangga jadi anak Kristus. Bapak biar setiap kami memiliki kebanggaan yang sama menjadi seorang Kristen dan menjadi pengikut Kristus. Karena kami telah merasakan kasih Kristus. Biar kami dapat membagikan kasih Kristus buat teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan.
Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.